hidupku. Ku angkat hatiku menyembahmu, ku naikkan sembah syukurku. Ku bersyukur padamu Bapa, buat semua kebaikanmu. Ku naikkan syukurku memujimu, jiwaku pun Siapkan kami Tuhan untuk kami datang meminta Tuhan Yesus pagi hari ini. Ucapan syukur kepada Tuhan, kami sedang berjalan di mata Tuhan Yesus untuk ingatan Tuhan di tempat kita berada. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan alam semesta
Ucapan syukur kami Tuhan hari ini. Engkau sudah menyertai setiap gereja ini Tuhan Yesus. Untuk masuk yang kelima ya Bapak. Karena kami percaya Bapak, penyertaan-Mu selalu akan terus dalam gereja ini. Tahun demi tahun Kau akan selalu menyertai gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kami percaya tanpa Kau kami tidak ada apa-apa ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu pagi hari ini kami butuh Engkau Tuhan. Di tahun-tahun ke depan kami butuh Engkau Tuhan Yesus. We need you Lord Jesus. And this morning we want to worship you. We want to praise you Lord in this church. Because we know you are the master Lord Jesus. We want to follow you. We want to follow you Jesus. Kami mau mengikuti Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh sebab itu tidak ada kata lain bagi kami untuk kami terus bersyukur Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajamu yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan Kau layak disembah. Yesus sama-sama. Ku nyanyi Hosana
Kita bersyukur hari ini, kita mengucap syukur bahwa gereja ini sudah berjalan 5 tahun, ya, dari suatu hal yang kecil dan sekarang kita sudah ditambah-tambahkan Tuhan. Dan kita percaya tahun depan dan tahun depan akan terus lebih besar. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur.
luar biasa baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, sebelum kita duduk, mari sama-sama kita ikrarkan kepada Yesus. Tuhan Yesus adalah guru yang agung. Dia telah memberi telinga seorang murid untuk mendengar firman Tuhan, lalu mengerjakannya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan adalah kewajibanku sebagai seorang murid. Yesus ditandai tunduk kepada pemimpin guru yang kelihatan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kami sudah di tengah-tengah kita, mari kita persiapkan hati kita. Shalom Bapak Ibu, Shalom kekasih Tuhan, selamat tahun baru, dan selamat sore, selamat kita beribadah. Puji Tuhan, mari kita satukan hati sebelum kita mendengarkan firman. Bapa, terima kasih buat sore hari yang luar biasa ini. Kami dipersatukan secara virtual, tapi kami percaya bahwa roh-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Sekalipun kami dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami.
Sore hari ini kami mau berdiam di kaki-Mu dan mendengar isi hati-Mu. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu, dan biarlah darah-Mu yang mengkuduskan hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah isi hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, ambil alih ibadah sore hari ini Tuhan, khususnya di dalam penyampaian firman ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita mau belajar satu hal tentang buah keintiman. Apa maksudnya buah keintiman? Kita belajar di dalam firman Tuhan bagaimana kita harus menjadi anak yang dengar-dengaran. Kita harus menjadi pelaku firman. Kita harus menjadi anak yang dengar-dengaran akan suara Tuhan. Pada siang hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar tentang bagaimana seorang anak Tuhan yang hidup di dalam tuntunan Tuhan dan mengikuti tata cara, aturan, bahkan pimpinan pembelajaran yang Tuhan izinkan. Saya ingin kita sama-sama belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab. Sebuah chapter yang di dalamnya kalau Bapak Ibu perhatikan justru tidak disebutkan Tuhan. Ya, ini chapter yang menarik sekali. Ini firman Tuhan tapi tidak disebutkan tentang kehadiran Tuhan secara literally atau literal gitu ya, tidak disebutkan. Tapi mari kita sama-sama, kita akan baca di dalam kitab Esther. Kita akan belajar tentang tokoh wanita Esther. Mungkin ini bukan sesuatu yang asing buat Bapak Ibu, tetapi biarlah sore hari ini kita boleh belajar mendengar apa isi hati Tuhan tentang firman yang Dia ingin kita semua dengar. Kita akan baca di dalam kitab Esther. Kita akan mulai dari pasal yang pertama. Kita akan melihat seorang ratu yang bernama Wasti. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Kita loncat ke ayat berikutnya. Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Bapak Ibu, kita mengerti bahwa kelanjutan dari kisah ini adalah ketika Wasti diundang oleh raja untuk menghadap, Wasti menolak. Kita tahu kisah ini dan berakhir pada Wasti diberhentikan sebagai ratu di Persia. Ia diberhentikan oleh raja, namun ia juga diberhentikan oleh aturan tatanan kerajaan. Apa yang menjadi pertimbangan? Ratu Wasti harus diturunkan. Karena Ratu Wasti dianggap memberikan dampak yang negatif, akan memberikan dampak yang tidak baik kepada para istri
dan juga wanita-wanita yang mungkin kelak akan bersuami, dan mereka bisa menjadi tidak hormat. Karena di dalam tatanan di kerajaan Persia pada waktu itu, laki-laki itu punya peranan sangat penting di dalam kehidupan. Dan kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan dikatakan, kita sama-sama sudah tahu ayatnya bahwa istri-istri mestinya tunduk kepada suami. Ya, itu kita belajar di Perjanjian Baru. Tetapi tatanan ini sudah ada jauh sebelum Perjanjian Baru itu ada, sebelum ayat itu ada. Bahwa seorang istri, dia sepatutnya tunduk. Anda bisa membayangkan Ahasveros, seorang raja besar yang memimpin 127 wilayah kekuasaan, sedang mengadakan pesta besar-besaran. Semua perwakilan dari wilayah kekuasaannya hadir datang, dan dia ingin membanggakan istrinya, ratunya, tapi kemudian menerima penolakan. Saya ingin bertanya kepada kita semua, khususnya para wanita yang saat ini sedang menyimak firman Tuhan ini. Apakah kisah ini familiar dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sebagai wanita, terlebih seorang istri, kita pernah melakukan penolakan-penolakan yang semestinya tidak perlu dilakukan? Bagaimanakah sikap hati kita di hadapan para suami? Apakah kita sudah menjadi wanita seperti yang seharusnya dikatakan di dalam kitab Kejadian? Kita ini adalah helper. Tuhan memberikan helper, Tuhan memberikan pasangan yang sepadan dengan suami. Ya, Tuhan memberikan pasangan untuk Adam yang sepadan. Kalau kita kembali lagi pada saat kita bertemu dengan pasangan kita masing-masing, mungkin kita merasa bahwa kita sudah sepadan. Namun dalam waktu-waktu yang berjalan, segala sesuatunya bisa berubah. Sore hari ini saya mungkin akan lebih fokus kepada para wanita. Bukan berarti pria tidak penting, bukan juga karena wanita lebih banyak kesalahan atau kekurangan, tetapi mari kita belajar sama-sama. Apa yang dilakukan oleh Ratu Wasti itu menjadi pembelajaran bahkan sampai hari ini, khususnya buat kita anak-anak Tuhan. Juga untuk saya. Saya mengerti bagaimana kita seorang wanita. Saya adalah seorang pekerja, saya berkarya di dunia sekuler, dan ada masa di mana saya hidup dengan kebanggaan saya, sehingga 1-2 kali, bahkan mungkin lebih dari itu, saya bersikap kurang hormat kepada suami. Tuhan mengajar saya. Kalau saya membawakan firman ini sebagai reminder, pengingat buat saya. Bukan berarti saya sempurna, tidak. Tapi saya percaya bahwa di dalam Tuhan kita semua disempurnakan. Kita tidak perlu takut mengakui kelemahan, kekurangan. Kita tidak perlu takut untuk diubahkan oleh Tuhan. Saya baca dan saya belajar. Dari apa yang saya pelajari, sebetulnya Wasti itu berarti best woman atau excellent woman. Goodness. Ya. Kalau namanya sudah secantik itu, kita berharap bahwa perlakuan dia, sikap dia, itu akan menggambarkan namanya. Tapi kita bisa melihat bahwa manusia berubah. Lingkungan bisa berubah. Menurut riset di dalam psikologi dikatakan bahwa manusia itu 80% perubahannya itu didapat dari lingkungan. Jadi apa yang diajarkan, tatanan yang diajarkan itu bisa bergeser. Itu sebabnya kenapa kita perlu berada di lingkungan yang tepat. Para ibu-ibu yang mungkin waktunya banyak luang, hati-hati menggunakan waktu Anda. Lingkungan bisa merubah kita. Ratu Wasti adalah ratu yang begitu dikasihi oleh raja. Bahkan ketika sudah diturunkan, raja masih teringat. Raja masih terfikir. Raja masih ingin berjumpa dengan Wasti sesungguhnya. Kerinduan itu yang akhirnya membuat
sosok lain masuk dalam kehidupan hati Raja Ahasveros. Kita tahu bahwa sosok ini adalah Esther, keponakan dari Mordekai yang terpilih menjadi ratu pengganti Wasti. Esther sendiri, nama Esther itu berarti hidden atau secret, rahasia, disembunyikan. Saya memperkirakan Esther lahir di saat pembuangan bangsa Israel, pengasingan bangsa Israel. Mungkin ada ketakutan dari orang tua, mungkin ada hal-hal yang ingin dirahasiakan dan tidak perlu diketahui orang lain, sehingga nama ini menjadi Esther. Nama aslinya adalah Hadasa, tapi kemudian ia berganti nama menjadi Esther. Atau mungkin Esther ini dihasilkan dari Mordekai yang ingin menyembunyikan dia dari kerajaan Persia. Karena pada waktu itu kehidupan orang Yahudi juga tidak sebebas sebelum pembuangan, pengasingan. Bicara tentang Esther, ada yang menarik dari dia. Kenapa Esther menerima perkenanan dari raja? Karena Esther punya kualitas yang berbeda dengan Wasti. Dia dengar-dengaran, dia mendapatkan nasihat dan dia tunduk akan nasihat itu. Berapa dari kita yang kalau menerima nasihat arahan, kita bisa rendah hati untuk menerima nasihat tersebut? Ya, ada banyak hal. Tidak semua pernikahan itu sempurna. Memang tidak ada yang sempurna. Tidak semua berjalan baik-baik saja. Ada banyak keluarga-keluarga rumah tangga Kristen yang berakhir dengan perceraian. Saya tidak bisa menyalahkan prianya atau wanitanya, karena apapun yang terjadi di dalam rumah tangga itu ada peran dari kedua belah pihak. Ada peran sama-sama punya ego, punya emosi. Ada peran baik, ada peran buruk di dalamnya. Namun yang disayangkan kalau anak-anak Tuhan menyerah di dalam setiap tantangan dan pergumulan. Anda bisa bayangkan kondisi Esther pada waktu itu. Esther punya mimpi seperti layaknya gadis-gadis lain, tapi dia terkondisi. Dia harus masuk dalam agendanya Mordekai yang sesungguhnya adalah agendanya Tuhan. Saya bisa terbayang dia mungkin punya mimpi untuk menjalin rumah tangga dengan seseorang yang dia cintai, tapi dia harus masuk di dalam agenda itu. Mungkin Anda dan saya menghadapi hal yang sama. Ketika Tuhan menghendaki kita untuk masuk dalam agendanya, tidak mudah. Tidak mudah, Bapak Ibu. Perlu kerelaan hati. Ya, perlu kerelaan hati untuk menerima tuntunan Tuhan. 30 tahun saya berada di dunia sekuler. Hidup di dalam kebebasan berkarya, berekspresi. Suami saya sangat mendukung, anak-anak saya sangat mendukung. Tepat 30 tahun saya harus kembali ke rumah. Pandemi menjadi sarana Tuhan membawa saya pulang ke rumah untuk menjadi ibu rumah tangga. Mudah, saudara? Tidak. Saya seorang pemimpin di perusahaan yang saya pimpin. Saya punya banyak kolega, saya punya banyak tim. Saya punya banyak kesempatan untuk bersinar. Tapi ketika saya pulang ke tengah-tengah keluarga, saya harus belajar menjadi istri dan ibu. Saya belajar lagi firman, Bapak Ibu. Ada air mata, iya. Tuhan menstabilkan saya, emosi saya. Itu yang paling susah, Bapak Ibu. Kita punya pride, kebanggaan tersendiri. Orang gak paham itu. Kita yang paham, yang menjalani. Jadi saya mengerti apa yang dirasakan oleh Esther ketika dia harus masuk dalam agenda ini. Bapak Ibu tahu di dalam kisah ini Esther dengan kesantunannya berhasil memenangkan hati raja. 2 kali raja menawarkan setengah dari kerajaan Persia, tapi bukan itu
Bukan itu. Dia punya misi besar. Cocok dengan namanya secret. Ada rahasia besar yang dia emban. Esther punya ketakutan? Punya. Tapi dia punya penundukan diri. Kadang-kadang kita takut untuk melihat hari esok ya, khususnya dengan kondisi pandemi hari-hari ini. Ada banyak ketidakpastian, kekhawatiran. Tapi firman Tuhan katakan jangan takut. Aku Immanuel, kata Tuhan. Esther punya penundukan diri. Ketika dia harus masuk di dalam agenda Tuhan yang sesungguhnya, yaitu membebaskan bangsa Yahudi. Dia mengambil waktu. Dan dia katakan, kalau aku harus mati, matilah aku. Pada hari itu sebenarnya, ketika dia mengambil komitmen itu, dia sudah mati untuk dirinya. Berapa banyak dari kita yang mau mengambil resiko untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk dilayani? Tidak banyak. Tapi saya percaya bahwa Anda saat ini yang bersama-sama dengan saya belajar tentang hal ini, Tuhan mengingatkan kembali setiap kita dengan panggilan. Ini bukan terkait dengan talenta apa yang Anda miliki semata, tapi bagaimana Tuhan mengurapi setiap kita supaya setiap talenta yang ada di dalam kita bisa kita maksimalkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya belajar talenta yang Tuhan berikan yang begitu banyak dalam hidup saya. Saya katakan, Tuhan, itu benih yang tidak akan berhenti. Sekalipun saya ada di kota Cipanas, kota kecil, tapi saya percaya Tuhan sedang membentuk ulang saya untuk tujuan mulia Dia. Saya percaya bahwa kesempatan saya untuk berbagi firman hari ini kepada Bapak Ibu ini juga jawaban Tuhan. Karena di akhir tahun 2021 saya katakan, Tuhan, 2022 saya akan kembali maksimal, tapi untuk kerajaan-Mu. Kalau 30 tahun ke belakang ya antara sekuler dan ministry saya banyak melakukan pelayanan, tetapi saya bilang tahun 2022 ini adalah milestone saya. Ini adalah batu pijakan saya ke depan untuk saya mau menjadi lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sama-sama tahu. Kita sama-sama tahu bahwa segala sesuatunya sudah semakin diperpendek. Bapak Ibu, Anda harus memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Saya ingin menyentuh satu nama lagi di dalam kitab Esther, yaitu Zeres. Zeres adalah istri dari Haman. Kalau Anda baca di dalam pasal yang kelima, ayat yang ke-14, dia memberikan nasihat kepada Haman. Bagaimana Haman harus memperlakukan Mordekai. Suatu nasihat yang sangat-sangat keliru. Bapak Ibu, Anda sebagai suami, bapak-bapak, hati-hati dengan nasihat istri kalau tidak berlandaskan firman. Ibu-ibu, hati-hati menjadi counselornya suami. Anda harus tanya Tuhan dulu, baru Anda sampaikan kepada suami. Kalau tidak, jangan-jangan nasihat Anda menjerumuskan suami Anda. Karena pada pasal yang ke-6 dan ayat yang ke-13, Zeres perkataannya menubuatkan kematian suaminya. Dan terjadi. Hati-hati dengan perkataan. Firman katakan bahwa hidup mati seseorang itu dikuasai oleh lidah. Jadi Anda mesti berhati-hati dengan lidah yang Anda miliki. Kita ini harus menjadi berkat, bukan kutuk, khususnya bagi keluarga kita. Anda ada di dalam jemaat, jadi berkat buat hamba Tuhannya, buat gembalanya, buat teman-teman, rekan-rekan. Anda menjadi ibu, jadilah ibu yang penuh berkat buat anak-anak. Tanpa disadari banyak kali ibu-ibu mengeluarkan kutuk buat anak-anak. Biar gak sukses kamu, memang bodoh kamu, dan sebagainya. Hati-hati ibu-ibu. Tutur katamu membawa akhir
seperti apa kelak suami anak-anakmu dan orang-orang yang kau kasihi. Pelayan-pelayan Tuhan, hati-hati menggunakan mulutmu, perkataanmu. Hati-hati menggunakan mimbar. Mimbar ini harus menyampaikan isi hati Tuhan, bukan isi hati manusia. Zeres berakhir dengan mengerikan. Diprediksikan, walaupun tidak disebutkan Zeres mati di Sula, karena memang di dalam Alkitab dikatakan Haman dan ke-10 anak-anaknya. Tapi diprediksikan di dalam pembelajaran yang saya pelajari, Zeres pun dimungkinkan mengalami hal yang sama karena seluruh keluarga Haman dihabisi. Hati-hati. Sikap hati yang benar membawa kita pada ending yang benar. Ternyata saya belajar, Bapak Ibu, arti kata nama Zeres. Menurut apa yang saya pelajari dikatakan Zeres itu berarti keadaan, menderita, dan kekurangan sebagai akibat dari kemiskinan atau penderitaan. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan misery. Mungkin memang dia lahir dari keluarga yang demikian. Mungkin orang tuanya memberi nama demikian karena kondisinya seperti itu. Bukan hanya miskin, tapi yang kita lihat perilakunya. Hati-hati dengan attitude kita. Anda boleh pintar, Anda boleh hebat, tapi ketika attitude Anda, perilaku Anda tidak mencerminkan apa yang Tuhan sampaikan di dalam firman. Karena Tuhan mau kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Tahun 2022 ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu, Tuhan memegang hari esok kita. Dia tidak pernah meninggalkan. Janjinya ya dan amin. Esther menggambarkan anak Tuhan yang penuh dengan kerendahan hati. Dikatakan 12 bulan Esther mengalami treatment dari Hegai, sida-sida yang menangani para wanita, perempuan-perempuan yang akan diberikan kepada raja. Esther mendapatkan treatment 12 bulan. Di mana 6 bulan pertama itu saya percaya digunakan untuk pembersihan. Lalu 6 bulan kedua adalah pengharuman. Bapak Ibu, kalau kita pengen harum dan dibersihkan, ada bagian dari tubuh kita yang harus dilucuti. Ya, pembersihan itu tidak enak. Tetapi pembersihan ini membawa kita pada kondisi holy, kekudusan yang Tuhan berikan. Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Tuhan mengasihi saya. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan. Firman Tuhan yang singkat ini kiranya bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu, khususnya Ibu, para wanita. Anda ingin menjadi seperti Wasti? Atau Anda ingin menjadi seperti Esther? Atau Anda ingin menjadi seperti Zeres? Pilihan ada di tanganmu, tetapi Tuhan katakan, biarlah kita menjadi serupa dengan dia. Kesalahan pertama sudah dilakukan oleh Hawa, oleh Eve di Taman Eden. Ketika dia menjadi orang yang salah memberikan advice kepada Adam. Adam sudah tahu ketentuannya, tidak boleh melanggar. Tapi dia masih dengar suara istrinya dan salah. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan kita ada di sini hari ini. Kutuk Taman Eden itu diturunkan kecuali kita memutuskan. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang sudah terlepas dari kutuk Taman Eden? Keputusan itu ada di tangan Anda. Sore hari ini firman yang singkat ini memperhadapkan kita pada pilihan. Anda akan menjadi seperti apa? Khususnya para wanita. Kalau Anda masih merasa ada hal-hal yang belum dibereskan di hadapan Tuhan, di hadapan suami, segera bereskan. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihi keluargamu, suami anak-anakmu. Terlebih Tuhan mengasihi engkau, karena dia mau pakai engkau untuk kemuliaan namanya. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya firman yang singkat ini memberi setiap kita peneguhan, teguran, kekuatan.
Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat. Biarlah kami boleh belajar tentang Engkau lebih dalam lagi. Dan kami tahu di dalam chapter Esther ini nama-Mu tidak disebutkan. Ini menggambarkan dalam kehidupan kami kadang-kadang nama-Mu tidak disebutkan. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Sertai anak-anak-Mu. Aku berdoa buat setiap umat-Mu yang melihat, mendengar firman ini. Teguhkan mereka. Kuduskan mereka. Seperti kehendak-Mu. Jadilah atas mereka. Aku berdoa. Tidak ada satupun yang terluputkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semangat. All the best. Betapa baiknya Kau Tuhan, nyata dalam hidup